Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu pembahasan sampai kepada kisah seseorang yang dinyatakan syahid oleh sahabat karena dia mati di medan perang, ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi dia itu bukan syahid. Kita juga sudah sampai pada hadis seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau saya ikut perang lalu saya mati syahid, apakah dosa saya dimaafkan oleh Allah? Rasulullah menjawab, iya, dosa-dosamu dimaafkan oleh Allah kecuali utang, ya, kecuali permasalahan hutang. Ini diajarkan kepadaku oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, kita masuk pada hadis ke-223 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflisu? Qalu al muflisu fina ma la dirhamun wala mata'un. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi summa turiha finnar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Al-muflis, orang yang bangkrut itu. Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamun wala mata'un. Orang yang bangkrut itu di antara kami adalah orang yang tidak punya harta, ya. Dan orang
yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya kehidupan. Faqala, Rasulullah langsung membantah, langsung menyanggah, ya, apa yang disampaikan oleh para sahabat itu. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, pahala zakat, ya. Akan tetapi dia juga datang dalam keadaan telah mencaci orang lain, ya, menuduh orang lain, ya. Qad syatama hadza, mencaci, menghina orang lain, wa qadhafa hadza, menuduh orang lain, wa akala mala hadza, memakan harta orang lain, wa safaka dama hadza, dan dia juga telah menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, dia memukul orang lain, ya. Wa yu'tiya hadza min hasanatih, maka pahala-pahala yang dia bawa itu, pahala salat, pahala haji, pahala puasa, dan seterusnya, diambil lalu diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia pukul, orang yang pernah dia tuduh, orang yang pernah dia rendahin, yang dia hina. Diambil pahalanya, serahkan kepada mereka. Fa in faniyat hasanatuh, jika pahalanya sudah habis, ya, pahalanya sudah habis, sudah dibagi-bagi ke orang yang pernah dia zalimi. Yang dia zalimi bukan satu orang, banyak yang dia zalimi, ya. Qabla an yaqdiya ma alaih, ya. Sementara kezalimannya belum selesai, ya. Sudah diambil pahalanya, sudah habis. Masih banyak orang yang dia zalimi. Ukhidha min khatayahum, subhanallah. Maka dosa orang-orang yang dia zalimi itu dilempar, ya, kepada pelaku kezaliman ini, ya. Ini sangat mengerikan, ya. Dosa orang yang dia zalimi itu diambil satu persatu, ya, diberikan kepadanya. Summa turiha finnar, setelah itu dia dilempar ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini hadis gamblang, jelas, ya, tidak usah dibahas secara panjang, sudah sangat jelas maknanya, ya. Dan kenapa Imam An-Nawawi memasukkan bab ini, dan ini merupakan hadis yang sangat penting di dalam bab ini. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, pengarang kitab yakni Syekh Al-Utsaimin menyebutkan kepada kita Rasulullah melempar yang namanya al-istifham, pertanyaan, tetapi pertanyaannya isti'lam, pertanyaan untuk memberitahu, ya. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat, ya. Pertanyaan untuk memberitahu. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita orang yang bangkrut, dan jangan sampai kita, saya terutama, menjadi orang yang bangkrut, ya. Kalau ada di antara kita barangkali pedagang, ya, maka secara naluri, secara fitrah, dia tidak mau menjadi pedagang yang bangkrut, ya, pengusaha yang bangkrut. Untuk urusan dunia saja kita tidak mau bangkrut, apalagi urusan akhirat, ya. Para sahabat menjawab dalam pandangan mereka, ya, bahwa orang yang bangkrut itu yakni al-faqir, ya, orang miskin, ya, orang miskin.
Wa hadza huwal ma'ruf minal muflisi bainan nas. Dan ini pemahaman umum, ya, pemahaman umum di kalangan manusia bahwa orang yang bangkrut itu ya kaitannya dengan dunia, ya. Mungkin kalau ditanya juga kepada kita, kurang lebih jawabannya begitu ya ibadallah, ya. Fa idza qalu minal muflisu yakni alladzi laisa indahu fulus. Orang yang bangkrut itu ya orang nggak punya uang, ya. Orang yang ya, maaf, pengemis, ya. Wala indahu mata', tidak ada kehidupan, ada ketergantungan kepada orang lain, ya. Bal huwa faqir, memang dia orang miskin. Nah, ikhwan, itu langsung disanggah oleh Nabi, ya. Dan jelas Nabi menjawab secara rinci, ya. Orang yang bangkrut tadi sudah disampaikan di hadisnya, ya'ti bihasanatin azimah. Ini bukan orang sembarangan, dia memiliki hasanatin azimatin, ya, bukan satu kebaikan, hasanat, banyak kebaikan yang dia bawa kepada Allah di hari akhir. Tidak cukup sekedar banyak, azimatin, besar. Bukan amalan-amalan ringan, haji, ya, umroh, ya, dia bawa kepada Allah untuk menghadap dia di hari akhir. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ya'ti wa qad syatama hadza, ya, dia menghina orang lain, ya, karena bisa jadi, ya, hajinya nggak benar juga, ya. Sebab kalau haji yang benar itu kata Rasulullah berpengaruh kepada lisan, ya. Seluruh rangkaian ibadah, Pak, itu tujuannya adalah tazkiyatun nafas, ya. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji juga begitu, ya. Haji yang mabrur kata Nabi, ketika dia pulang, ya, lisannya itu terjaga. Itulah haji yang mabrur, ya. Syarat rukunnya sudah terpenuhi. Tapi kalau masih lisannya kotor, lisannya, ya, gampang menuduh, merendahkan orang lain, itu jangan-jangan hajinya nggak benar. Apalagi sekarang, Pak, ya. Ya, maaf nih, ya. Haji yang sesuai sunnah saja, Pak. Haji yang sesuai cara haji Nabi itu belum tentu diterima. Ini kata guru kami, ya. Haji yang diusahakan sesuai cara haji Rasulullah SAW itu saja belum tentu diterima. Apalagi secara sengaja, ya, tidak mengamalkan secara hajinya, haji secara Rasulullah SAW. Apa banyak? Banyak, ya, banyak, Pak. Dan contohnya luar biasa, ya. Ada yang lebih paham dari saya. Contohnya, ya, itu kalau melempar, ya, melempar itu kan tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 itu habis subuh melempar. Ya. Nah, tanggal 11, 12, 13 itu ngelemparnya setelah matahari terbit, zawal, ba'da zawal, setelah matahari tergelincir. Sudah zuhur. Sampai menjelang maghrib. Tapi itu, Pak, 85% jamaah haji Indonesia itu ngelemparnya tengah malam. Ya, jumroh. Itu ngelemparnya tengah malam. Nah, ini jelas-jelas, ya, sengaja tidak melakukan cara hajinya Rasulullah SAW. Satu, dua, ya. Orang miqat, kalau kita langsung ke Mekah, Pak, ya, langsung umroh atau langsung haji,
itu miqatnya di atas pesawat, ganti kainnya di atas pesawat. Itu banyak Pak jamaah Indonesia itu ganti pakainya di Jeddah, ya, ganti pakainya di Jeddah, ya, karena mereka anggap susah, anggap repot, ya. Makanya jangan kaget nanti ya kalau Bapak Allah anugerahi kesempatan haji umroh, ya, pastikan travel yang akan kita ikuti benar-benar menjaga sunnah Rasulullah SAW, dan itu dianggap remeh oleh sebagian orang, ya. Itu ganti kain ihram itu di Jeddah setelah mendarat, ya, padahal mesti di atas apa, tepat dengan miqat namanya. Kalau miqat langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah, namanya yalam. Ya, ini contoh-contoh banyak, ya, banyak yang tidak sesuai sunnah. Kalau hajinya benar, sekali lagi itu juga berpengaruh kepada akhlak, ya. Puasa yang benar itu juga berpengaruh kepada akhlak, ya. Maka Nabi katakan, berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat lapar dan haus. Kalau haji puasanya benar, lisannya terjaga, ya, itu pasti Pak, pasti. Salat juga demikian. Kalau salatnya benar, dia tidak akan jahat kepada orang. Kalau salat benar, dia tidak akan korupsi. Kalau salat benar, dia tidak akan memukul orang, dia tidak akan zalim. Kalau salatnya benar, karena Allah katakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wan nasu yuriduna akhadhi haqqihim. Orang-orang yang pernah dia zalimi hari itu, yakni hari akhir, ya, itu mengambil hak-hak mereka. Jadi hak yang tidak dipenuhi di dunia ini Pak, ya, hak yang tidak dipenuhi di dunia ini pasti akan dipenuhi di hari akhir, ya. Tafsir Ibnu Katsir, Maliki Yaumiddin, itu jelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, apa-apa yang tidak ditegakkan di dunia akan ditegakkan di hari akhir, ya. Hukum, kalau ada orang tadinya benar kemudian dianggap bersalah karena barangkali dia tidak punya uang, ya, mungkin hakimnya disogok, mungkin jaksanya disogok, tidak ditegakkan kebenaran di dunia, pasti akan ditegakkan di hari akhir, ya. Ma la yu'khadhu fid dunya, apa-apa yang dia tidak peroleh di dunia akan dia peroleh di hari akhir, ya. Haknya yang tidak dia dapatkan di dunia pasti dia akan dapatkan di hari akhir, ya. Kezaliman yang tidak dibalas di dunia, jangan pernah merasa aman. Pasti kezalimanmu akan dibalas di hari akhir, ya. Dan kalau kita baca Pak, ya, saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, ada dua orang yang tertunda masuk surga. Yang pertama orang kaya, kedua penguasa, ya. Orang kaya tertunda masuk surga dengan hartanya. Makanya dia tertunda sampai 500 tahun tertunda masuk surga. Penguasa tertunda masuk surga karena apa? Kezaliman-kezaliman yang dia lakukan kepada rakyat, ya. Semakin banyak rakyatnya, semakin susah masuk surganya, ya. Semakin berat masuk surganya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ketika kebaikannya sudah diambil, ya, itu merupakan keadilan Allah, ya. Dia akan dihukum sesuai dengan dosa yang dia lakukan tanpa ditambah oleh Allah. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan dilipat gandakan, itulah keadilan
Allah Subhanahu wa taala. Fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihim, jika kebaikannya sudah habis, maka keburukan orang yang dizalimi itu diambil, dipindah kepada dia. Faturihat alaihi. Ya. Coba bayangkan, kalau ada penguasa yang zalim, rakyatnya jumlahnya 100 juta, ya, rakyatnya jumlahnya 100 juta, itu seluruh dosa rakyatnya itu dipindah kepada siapa? Pada penguasa. 100 juta orang, ya. Kalau dia zalimi 1000 orang, maka dosa 1000 orang itu dipindah kepadanya. Ya. Ada seorang, ya, pengusaha punya karyawan sekian puluh, ya, dia punya karyawan berapa puluh, ya. Maka karyawan itu jika haknya tidak dipenuhi di dunia, ya, akan dia tuntut di hari kiamat, ya, akan dia tuntut di hari kiamat. Makanya kita sampaikan beberapa pekan yang lalu, tunaikan haknya sebelum keringatnya kering. Setelah dosa orang itu dilempar kepada pelaku kezaliman itu, summa turiha finnar, dia dilempar ke neraka. Wal iyadu billah, kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqtadi hasanatuha, habis seluruh kebaikannya. Thawabus shalah yantahi, ya, pahala salatnya habis. Thawabuz zakah yantahi, pahala zakatnya habis. Wasawabus siyam, pahala puasanya pun demikian habis. Padahal dia puasa 20 tahun, ya, habis semua. Ya. Ya umroh sekian kali, habis semua. Dan tidak sedikit modalnya. Orang umroh itu paling murah 25 juta, Pak. Paling murah sekarang 25 juta. Belum bekal-bekal yang lain. Ya, belum lelahnya. Apalagi haji. Sekarang nunggu 30 tahun, Pak. Haji nunggu 30 tahun, paling tidak itu habis 100 juta. Ya. Apalagi yang haji plus, paling tidak 400 juta. Ya. Apalagi yang haji VVIP yang furoda, itu di atas 500 juta. Ya. Coba bayangkan, modalnya besar tapi pahalanya diambil orang lain, ya. Ikhwani wa akhwati, kita ini nasihat buat saya, ya. Sering-seringlah minta maaf kepada orang yang kita pernah bergaul dengan dia, ya. Hubungi orang-orang yang kita pernah bergaul kepada dia. Sekiranya saya punya salah kepadamu, maafkan saya. Jangan gengsi, ya. Jangan gengsi. Engkau tidak menjadi rendah dengan meminta maaf kepada orang yang kita anggap barangkali secara strata sosial dia di bawah kita, ya. Shawabus siyam yantahi, pahala puasanya hilang. Dalam puasa nggak mudah, ya. 14 jam tidak makan, tidak minum. Kullu ma indahu min hasanat yantahi, seluruh apa yang dia usahakan di dunia habis, ya. Fayukhadhu min sayyi'atin wa yufrahu alaih, summa yufrahu finnar wal iyadu billah. Wa sadaqa Nabi SAW, fa inna hadha huwal muflisu haqqa, benarlah apa yang Nabi katakan. Inilah serugi-ruginya manusia, inilah sebangkrut-bangkrutnya manusia. Amma muflisud dunya, adapun orang yang bangkrut di dunia, ta'ti wa tadhhab, hari ini dia bangkrut, besok dia untung. Hari ini usahanya tiarap karena dia punya banyak link, ya, ada yang ngasih modal, ada investor, akhirnya dia naik lagi, ya. Karena dunia kan begitu. Allah katakan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dunia ini berputar, ya. Hari ini usahanya lagi nggak baik, mungkin tahun depan baik, ya. Hari ini baik, mungkin tahun depan tidak baik, ya. Bangkrut di dunia tidak ada yang abadi, ya. Tidak ada yang abadi, ya. Kecuali berganti sebagaimana bergantinya hari.
Makanya kalau sedang naik jangan sombong. Kalau sedang turun jangan terlalu sedih. Allah katakan Quran surah Al-Hadid, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surah Al-Hadid. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini, Pak, itu semua namanya musibah. Ya, kebahagiaan itu musibah. Kesedihan juga musibah. Itu kata Allah. Ketika kau sedang di atas, ingat, kesuksesanmu itu karena Allah, agar kau tidak sombong. Ketika kau rendah, bisa jadi itu pengaruh dosamu, agar kau tidak terlampau sedih. Ya. Ketika sedang naik, dia sombong, dia yakin ini hasil kerja apa? Hasil kerja keras saya. Maka ada istilah usaha tidak apa itu? Tidak membohongi hasil. Itu nggak benar, Pak. Kita ini berhasil bukan karena usaha. Kita ini berhasil karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau sedang rendah, jangan terlampau sedih. Akhirnya tidak datang ke Gunung Kawi. Ke gunung apa itu? Bertapa sekian apa? Puasa mutih. Pingin kaya. Ketika kau sedang rendah, engkau tidak akan menempel foto di tokomu dengan meyakini bahwa foto itu mendatangkan keberkahan. Ya, akhirnya kau tidak beli jimat. Kenapa? Bisa jadi usaha saya sedang tidak baik, ini pengaruh dosa saya. Ya, itulah dunia. Ya, itu dunia. Gak ada yang abadi. Ta'ti wa tadhhab. Kadang sedang di atas, kadang sedang di bawah. Ya. Rubbama takunul insanu faqiran fayumsi ghaniyan. Tidak sedikit orang tadinya dia fakir, tidak lama berubah jadi orang kaya. Ya. Hanya di film saja, Pak, kaya abadi. Ya. Hanya di film, kaya terus, apalagi RT abadi, hanya di film. Ya. Kalau di dunia nggak ada, apalagi RW Jakarta digaji, ya. Pagi masih miskin, tiba-tiba sore dia jadi orang kaya. Itu bisa terjadi kalau Allah menghendaki, itu mudah bagi Allah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au bil aksi, atau sebaliknya, tadinya dia kaya raya berubah jadi orang miskin. Itu sangat mungkin dalam kehidupan dunia ini, ya, sangat mungkin. Lakinnal iflasa kullu iflasin ay yuflisa insanu min hasanati allati ta'iba 'alaiha. Tapi diulang lagi oleh pengarang kitab, kebangkrutan yang hakiki itu engkau lelah beramal, engkau lelah beribadah, pahalanya diambil orang. Ya. Subhanallah. Di ketaatan ini lelah, Pak. Kita ngaji ini lelah, sholat malam lelah, ngajar lelah, ya. Ini lelah semua. Jangan sampai kelelahan kita ini dinikmati oleh orang lain. Ya. Rugi sekali orang seperti ini, ya. Wa kanat amamuhu yaumal qiyamah. Jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia, karena di depan kita ada hari kiamat. Amamuhu yaumal qiyamah. Di depan kita ada hari kiamat. Yushahiduha. Seluruh yang pernah kita lakukan di dunia ini akan diperlihatkan. Ya, akan diperlihatkan. Tidak ada yang tersisa. Ya. Mungkin lisan membantah, tapi ada 3 yang akan menjadi saksi kuat, saksi ahli kalau istilah pengadilan. Ya, disodorkan seluruh pahala kita dan dosa kita, disodorkan semua di hari akhir. Bisa dia nolak, itu kayaknya saya nggak berbuat itu, ya. Tapi tangannya berkata nggak benar, lisannya nggak benar, itu benar.
Ya, saya tanda tangan haram. Ya. Ini ada yang WA ke saya tadi pagi. Ya. Ada yang WA, Ustadz, saya mau dikasih proyek, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, yang mau ngasih proyek ini minta jatah. Ya, minta jatah. Ini dia WA saya. Saya mau bertanya, jika ada satu penawaran, ya, satu pekerjaan di proyek dari satu perusahaan, tapi proyek tersebut minta fee atau uang titipan dari sekian persen, ya, nilai proyek. Apakah hal tersebut termasuk dilarang dalam syariah? Saya tanya, apakah itu menjadi persyaratan? Jika tidak, ngasih proyek tidak di ACC. Beliau jawab, betul Ustadz, jika tidak dikasih, proyek akan diberikan ke pihak lain. Saya katakan itu namanya suap. Ya, itu namanya suap. Dan katanya memang seperti ini kerja di proyek. Memang seperti ini. Begitu Pak ya. Saya sih nggak tahu ya. Memang begitu katanya. Ya. Nah, ini semua akan diungkap di hari akhir. Ya. Akan diungkap di hari akhir. Itulah yang akan terjadi di hadapan kita. Ya. Di dunia dia bisa selamat karena barangkali kong kali kongnya banyak. Ya. Karena suapnya berantai. Suapnya berantai. Tapi semua akan diungkap di hari akhir, ya. Amamuna yaumal qiyamah. Di hadapan kita adalah hari kiamat, ya. Yushahiduha, semua akan dipersaksikan. Ya. Termasuk apa? Kezaliman yang pernah dilakukan kepada orang lain. Di dunia dia tidak bisa balas karena dia orang hebat, uangnya banyak, dia pejabat, ya, apalagi badannya besar dan seterusnya. Akhirnya rakyat kecil tidak bisa membalas. Kau selamat di dunia, tapi di hari akhir tidak akan pernah selamat. Ya, akhwani, wa fi hadza at-tahdzir. Oleh karena itu, hadis ini menjadi at-tahdzir, menjadi peringatan penting bagi saya, bagi kita. Dalam hal apa? Minal udwani 'alal khalqi. Jangan sampai kita di dunia ini punya musuh. Ya. At-tahdzir minal udwani 'alal khalqi. Jangan sampai kita punya musuh. Ya. Musuh tetangga, musuh kerja. Dan itu terjadi. Ada orang, ya, karena sering ditugas kemana-mana, teman yang nggak ditugas, ya, cemburu, akhirnya nyantet Pak. Ya, ini ada, ya, nyantet. Ada kawan saya pernah bimbing umroh, ya, karena sedang naik tokonya di Senen Jaya, naik, disantet, ya, disantet, ya, astagfirullah. Maka saya terutama kita semua jangan sampai di dunia ini punya musuh, ya, jangan sampai punya musuh. Wa annahu yajibu 'alal insani ay yu'addiya ma lin-nasi fi hayatihi qabla mamatih. Pastikan, jika kita pernah berbuat zalim kepada orang, selesaikan sebelum kita meninggal dunia, ya. Jangankan sebelum meninggal, Pak. Sebelum kita safar, pergi jauh, dinas kemana, apalagi umroh, di antara sunnahnya adalah jangan berangkat sebelum minta maaf kepada manusia. Ini tidak. Mau umroh, ngutang Pak. Ini banyak sekarang. Umroh, ngutang. Orang mau safar itu selesaikan dulu utangnya. Ya, ini malah mau umroh, ngutang dulu, pulang sesudah astagfirullahaladzim. Ini nggak benar ini. Ya, kalau ada travel nawarin jangan pernah mau. Ya, walaupun kita sudah sangat rindu ke Ka'bah. Ya,
apalagi mau meninggal. Ya, selesaikan. Nasihat buat saya, selesaikan. Hatta yakuna al-qisasu fid dunya mimma yastati'u. Selesaikan. Ya, tegakkan qisas di dunia, apa-apa yang kita mampu mengerjakannya. Jangan sampai dia tidak dihukum di dunia, akan dihukum di hari kiamat. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Di zaman Rasulullah ada perempuan berzina. Perempuan berzina. Ya. Dengan gagah dia datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya hamil di luar nikah. Tolong rajam saya." Kata Nabi, "Besarkan dulu apa? Kandunganmu. Begitu besar datang, udah besar, keluarkan dulu anakmu. Udah besar, udah keluar, rawat dulu sampai kemudian dia dirajam." Ya. Begitulah para sahabat. Ya. Maka apa yang bisa ditegakkan di dunia, tegakkan. Ya. Jika engkau mampu dan jika berlaku syariat Islam. Kalau tidak berlaku mau apa? Ya. Curi motor itu sudah harus dipotong tangannya, Pak. Tiba-tiba dia taubat. Datang ke RT, "Tolong potong tangan saya." Penjara RT-nya, Pak. Artinya apa yang bisa ditegakkan harus ditegakkan. Selama tidak bisa ditegakkan karena tidak mendukung undang-undangnya, tidak usah memaksa diri, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Amma fil akhirah falaysa hunaka dirhamun wala dinar. Ya. Selama masih di dunia, apa saja bisa bermanfaat untuk kita bertaubat. Tapi kalau sudah di hari akhir, tidak ada lagi manfaatnya harta sebanyak apapun, tidak ada lagi manfaatnya jabatan setinggi apapun. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu anak dan harta tidak lagi bermanfaat, ya. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Laisa fi illa al-hasanat. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fayu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanatihi." Dirinci kebaikannya ini, sholatnya ini, puasanya, diambil orang, ya. Tetapi sebagai penutup dari hadis ini, meskipun kebaikannya sudah habis, dosanya terus bertambah, selama dia beriman kepada Allah, la yakhludu finnar, dia tidak akan kekal di neraka, ya. Selama dia mati dalam keadaan bertauhid, ya. Ada 1000 orang dosanya dilempar kepada dia diazab, kebaikannya habis, diazab di neraka, tapi dia mati dalam keadaan bertauhid, ya, tidak menyekutukan Allah. Apa? La yakhludu finnar, dia tidak akan kekal di neraka, ya. Bal yu'adzabu biqadri ma hasala alaihi minas sayyiat, dia akan diazab sesuai dengan kadar dosanya, ya, sesuai dengan kadar dosanya. Summa ba'da dzalik ma'iluhu ilal jannah. Kalau udah selesai, kalau udah diazab, masuk surga, ya. Kenapa? Li'annal mu'mina la yakhludu finnar, orang beriman tidak akan kekal di neraka. Tetapi katanya, kata pengarang kitab, walakin, ya, an-naru harruha syadidun. Akan tetapi, ya, walakinnan nara harruha syadid. Akan tetapi, ya, meskipun dia tidak kekal di neraka, neraka itu panasnya luar biasa, ya. Neraka itu panasnya luar. Nanti kita akan ketemu beberapa bab sesudah ini, ya, tentang panas neraka. Wala la yasbiru insanu 'ala an-nari walau lahawatin wahidah. Tidak ada yang mampu, tidak ada satupun manusia yang mampu di neraka meskipun sekedar dicelupkan ke neraka, ya, belum dibakar, baru dicelup, ditarik, itu sudah luar biasa panasnya.
Ya. Hadza ala nari dunya fadlan, ya. Sepanas apapun api dunia itu tidak ada bandingannya dengan panas api neraka, ya. Ajarani Allahu wa iyyakum minha. Mudah-mudahan Allah selamatkan saya, kata pengarang kitab, demikian kita, mudah-mudahan Allah selamatkan dari neraka. Jadi jangan pernah merasa aman dari neraka. Di antara perkara yang menyebabkan orang, perkara besar, perkara terbesar yang menyebabkan orang masuk neraka karena hubungan tidak baik dengan manusia, kezaliman dengan manusia. Terutama zaman sekarang ini, zaman penuh fitnah ini, kita disuruh oleh Nabi banyak berdiam di rumah, ya. Luzumun fil bait, banyak berdiam di rumah. Wal yasa'ka baituk, kata Nabi, hendaklah engkau merasa nyaman di rumahmu, jangan sering-sering, apalagi perempuan, dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Akhirnya ketemu orang, ya, ngobrol-ngobrol, akhirnya bermasalah, ya. Ketemu orang, ketemu teman-teman, main-main, begitu main, ngobrol, tidak sengaja ada ungkapan yang menyinggung, ada ungkapan yang menghina, itu karena sering ketemu, ya. Maka di antara cara terbaik mengurangi kezaliman kita kepada manusia, banyaklah berdiam di rumah, ya, merasa luas di rumah, merasa nyaman di rumah, ya. Semakin banyak ketemu orang, semakin banyak ngobrol. Nah, kalau udah banyak ngobrol, ya, bisa omongan tidak diduga ternyata nyakitin hati orang, ternyata menyinggung orang, ternyata ngerendahin orang lain, ya. Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Silahkan. Bagaimana pada hak orang atau teman kita ambil tapi orangnya itu meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Jadi si A mengambil barang si B, ya, masih badung-badungnya, meninggal nih si B, tiba-tiba taubat. Gimana caranya? Cari ahli warisnya, ya, sampai ketemu, serahkan. Bagaimana kalau tidak ketemu? Ya, serahkan ke Baitul Mal, serahkan ke lembaga zakat, sampaikan, ya, sampaikan dan minta bukti, sebab suatu saat, ya, ahli warisnya, ya, ada, ya, kita ceritakan kepadanya, ya. Jadi harus dicari semaksimal mungkin ahli waris orang tersebut. Demikian. Ada yang lain, silakan. Silahkan. Gimana, Pak? Saya memberikan pinjaman kepada saya juga kan, tapi saya bilang kalau bisa tidak boleh berhutang, tapi niat saya untuk memberikan pinjaman pada saya akan mendapat umroh. Itu tidak baik, Pak. Boleh saja tapi tidak baik, ya. Itu membebani orang. Satu sisi dia bahagia, tapi pada sisi yang lain dia terbebani, ya. Yang terbaik adalah udah ikhlasin saja, berangkatin, ya. Ada berapa orang nanti kontak saya yang bimbing insyaallah. Hah? Siap insyaallah. Jadi tolong dihindari yang begitu-begitu, ya. Satu sisi kita ingin berbuat baik, tetapi orang itu jadi terbebani, ya. Apalagi kalau ada niat orang ini, ya, kan Pak Haji orangnya baik, ya, ditunda aja pembayarannya sampai dia meninggal. Siapa tahu menjelang meninggalnya dilunasin. Nah, itu ngeremehin syariat Allah, ya. Dah, anu saja, ada rezeki berangkatin satu orang, ada rezeki berangkatin 2 orang, ya. Nanti kontak saya insyaallah bareng saya. Ada yang lain, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya. Tidak. Kalau kita ke ihram dulu, ke Madinah dulu,
Iya, maka kita miqatnya di Abyar Ali atau Bir Ali. Ya, demikian. Oke, yang lain silakan Pak Haji. Ada Pak. Kenapa? Makanya kenapa kita iya itu memang takdir juga. Ya. Tapi ilmu perdukunan ini ada. Ilmu dukun, ilmu sihir ini. Tapi jangan menebak orang. Iya. Oh itu nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Tapi perdukunan, persantet sihir, suami istri tadinya baik disantet jadi pisah, itu ada, itu namanya santet. Ya, itu di dalam agama ada. Ya, namanya ain. Makanya hati-hati, jangan sering-sering, jangan terbiasa majang foto anak di media sosial. Itu bisa disantet. Ya, itu namanya ain oleh orang yang tidak suka kepada kita. Makanya jangan biasa, terutama ibu-ibu, jangan biasakan ya majang foto anak di media, itu bisa disantet sama orang yang suka. Ya. Dan Nabi itu juga pernah Pak, pernah juga disantet juga pernah Nabi. Ya. Disihir Nabi pernah. Ya. Jadi sejak zaman Nabi itu ilmu perdukunan sudah ada, ya, sudah ada. Tapi kayaknya saya disantet. Nah ini jangan bermudah-mudah, ya, jangan bermudah-mudah menganggap diri kita disantet. Nah, apalagi kalau yang mengatakan kita disantet dukun, nah itu dosa besar. Ya, ini kamu kayaknya disantet nih, akhirnya dipercaya. Yang ngomong juga dukun, nah itu syirik. Ya. Itu syirik. Tapi ilmu perdukunan santet ini di dalam agama kita ada. Maka ada caranya. Ya. Caranya itu jangan lupa setiap pagi petang zikir. Setiap mau tidur zikir. Singgah di satu kampung zikir. Ya. Karena terus terang Pak ya, terutama di daerah-daerah timur, saya orang timur. Itu kadang-kadang pendatang itu diuji. Itu diuji. Ini orang punya bekal nggak istilahnya, ya? Itu diuji. Diuji ilmunya, ilmu hitamnya, ya. Itu biasa kalau daerah timur biasa, ya. Karena saya orang timur, ya. Maka kita disuruh oleh Nabi setiap singgah di satu kampung ada doanya, ada zikirnya, ya. Ketika kita dinas keluar kota, jangan sampai lupa ini zikirnya. Paling tidak kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama was-sami'ul alim. Dan ada doanya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan negeri ini dan penghuninya. Aku memohon kebaikan dari negeri ini dan kebaikan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, itu doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bermudah-mudah, termasuk jangan bermudah-mudah minta didoakan kepada orang, minta diruqyah. Itu nggak baik. Karena ada keyakinan, tolong ruqyah saya. Itu nggak baik dalam agama, Pak. Ya, jangan bermudah-mudah. Ya, karena saya udah periksa ke dokter, kata dokter nggak ada apa-apa. Akhirnya datang ke ustadz, tolong ruqyah saya. Ini secara agama tidak bagus. Ya, apalagi menganggap diri disantet, yang ngomong itu dukun, itu dosa besar. Demikian. Ada yang lain silakan. Cukup? Ya, silakan. Iya. Iya, kerja itu ibadah. Ya, kerja ibadah.
Tapi jika ada hak-hak Allah yang dilanggar, maka tidak bisa menjadi alasan kerja ibadah. Rapat, kita diminta rapat oleh tempat kita bekerja, ya itu ibadah. Ya. Tapi ketika azan berkumandang, kita tinggalkan ibadah pekerjaan menuju ibadah yang lebih besar, ya. Jangan karena menganggap kerja itu ibadah akhirnya tidak sholat berjamaah. Jadi kalau kita keluar, ya, tidak sesuai dengan jam kerja untuk sholat, insya Allah itu tidak termasuk dalam bentuk kezaliman, ya. Tetapi tetap sebaiknya kita bicara dengan pihak kantor, ya. Demikian. Ada yang lain, silakan. Silakan. Belakangan ini saya sering dengar kasus pembulian di pesantren. Berarti orang yang membuli ini amalnya sia-sia dong, belajar ilmu agama di pesantren. Sia-sia, ya. Karena memang di pesantren itu, ya, tapi lebih baiklah dari yang lain. Pesantren itu juga termasuk tidak bebas dari kezaliman. Ada saja, ya, sia-sia. Bukan hanya anak santri, ya, tetapi karena disorot oleh media. Tapi sebenarnya lebih banyak pembulian di sekolah umum, karena memang tidak pantas bagi santri membuli, sehingga sama kedudukannya. Kalau ada orang jilbab besar, apalagi bercadar, menggibah, itu lebih hina daripada orang yang tidak pakai jilbab menggibah. Ya, ada orang yang sudah ngaji, pakai jenggot, celana di atas mata kaki, menggibah orang, itu lebih tercela dengan orang yang belum ngaji menggibah. Sama kedudukannya. Kalau ada kejahatan di pesantren, itu lebih jahat dibanding dengan jahatnya anak umum, ya. Maka kita yang sudah ngaji, ini beban moral bagi kita, ya. Kita yang sudah ngaji, sudah ikut hijrah ini, kita harus lebih baik dari orang-orang yang belum hijrah, ya. Nah, di antara caranya adalah sering-seringlah duduk di majelis ini sebagai kontrol personal kita, sebagai kontrol kepribadian kita. Majelis ilmu, mungkin ilmunya sudah kita dapatkan, ya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Cukup? Tidak ada? Ya. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pertemuan mendatang pada hadis 224. Banyak maaf, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.